Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan Sejarah Peradaban Islam. Ini merupakan materi yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Saya hari ini ingin menyampaikan tentang ekspresi Muslim kontemporer yang mungkin ke depan bisa menginspirasi Anda bagaimana menggali sejarah-sejarah peradaban dari ekspresi Muslim kontemporer ini, gitu ya. Nah, saya singgung di pertemuan pertama ada yang namanya sejarah populer. Bagaimana kita berusaha untuk menggali data-data sejarah dari sumber-sumber yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Bisa dari lagu, bisa dari pin, bisa dari kaos, bisa dari gaya hidup, lifestyle, gitu ya. Dan yang lainnya seperti itu ya. Kita coba lihat bagaimana kemudian ekspresi Muslim kontemporer kali ini kita lihat dari lirik lagu, gitu ya. Yang mungkin ya sebagian Anda sudah mengenal lagu ini, gitu ya. Tapi kita ingin melihat bagaimana dari lagu ini kita bisa melihat pergeseran makna jilbab di situ. Nah, sebelum kita menginjak ke dalam lirik lagu tersebut, saya ingin kawan-kawan melihat, gitu ya. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, buku-buku terkait dengan sejarah Islam itu seringkali menampilkan sebuah narasi mainstream, narasi yang umum, narasi yang itu biasa kita dengar sejak kita TPA, sejak kita mengenyam pendidikan agama Islam waktu balita, sampai sekarang kita masuk S1. Ya, cerita tentang peperangan, cerita tentang Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Makanya kemudian narasi mainstream ini bahayanya apa? Bahayanya adalah kemudian kalau kita hanya mengenal narasi Islam yang tunggal. Narasi Islam yang tunggal. Kalau kita berbicara tentang sirah, ya kita akan berbicara tentang perang. Kalau kita berbicara tentang sirah, kita hanya akan berbicara tentang penundukan sebuah kawasan. Tentu tidak seperti itu. Banyak sekali narasi-narasi yang itu sifatnya bukan militerisme, tapi narasi-narasi yang sifatnya romantisme. Narasi-narasi yang sifatnya ada di sekitar kita. Dan kemudian bisa menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu. Memaknai sesuatu, melihat sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Nah, kehidupan sehari-hari ini gitu yang ada di sekitar kita ini sebetulnya menyimpan ingatan, menyimpan memori kalau kisah sejarah peradaban Islam itu bisa berasal dari lingkungan sekitar kita. Bisa berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dengarkan sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana gaya hidup Muslim dari dulu, dari jilbab awal dulu 80-an itu bagaimana dipakai, 90-an dipakai, tahun 2000 dipakai. Dari apa yang kita pakai. Seperti itu gitu ya. Lalu kemudian sekarang ini karena banyaknya teknologi yang berkembang, kita bisa melihat sumber sejarah, penulisan sejarah Islam tidak hanya dari arsip, tapi juga dari Instagram, dari komentar-komentar di Facebook, dari chat WA yang ada di grup. Kita bisa melihat bagaimana kemudian sumber-sumber itu digali dari media sosial. Nah, ini tentu saya kira kawan-kawan bisa melihat bagaimana misalnya gitu ya, sejarah Baitul Mal misalnya atau sejarah perbankan gitu ya. Itu bisa dilihat dari chatting WA grup dari ya sebuah WA grup perusahaan dan sebagainya. Di situ kita akan bisa melihat diskursus atau wacana yang terjadi apa. Misalnya bagaimana sebuah bank itu menghadapi pandemi. Bagaimana bank itu bisa bertahan dari pandemi. Bagaimana sebuah Baitul Mal itu kemudian menginvestasikan, memberikan pelayanan produk di era kebiasaan baru atau new normal ini. Gitu ya. Nah, satu contoh bagaimana sejarah populer digali adalah tentang jilbab. Mengapa jilbab itu penting? Karena di Indonesia ini pemakaian jilbab sangat unik. Satu orang itu bisa menampilkan peradaban jilbab sendiri. Karena tidak mungkin seorang perempuan itu punya hanya satu jilbab.
pasti kalau misalnya Anda memakai busana gitu ya, bawahan kuning gitu ya, atasannya ya harus menyesuaikan gitu ya. Nggak mungkin kan yang freak gitu kan, Anda pakai jilbab gitu lalu kemudian sepatu hijau, lalu kemudian di sini biru, atasan biru, jilbabnya hitam, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi di sini apa namanya pasti gitu ya, peradaban di Indonesia salah satunya ini orang luar ini ketika melihat, orang Timur Tengah terutama ketika melihat, loh kok orang Indonesia ini ketika memakai jilbab, satu orang jilbab kok warna-warni gitu ya, jilbabnya warna-warni gitu ya. Dan itu mungkin jarang akan Anda temui ketika Anda ke Mekah atau Madinah gitu ya, yang jilbabnya warna-warni. Biasanya mereka dominan memakai jilbab yang hitam. Meskipun ya ini tidak bisa berlaku untuk umum gitu ya. Ada yang kemudian jilbabnya sekarang misalnya Arab Saudi mulai membuka diri ke dunia luar yang sudah berusaha untuk menerapkan aturan-aturan yang agak lebih bebas seperti itu gitu ya. Di Indonesia ini pemakaian jilbab ini mengalami sebuah pergeseran, perubahan ya, transformasi dari segi aturan dan fungsi gitu ya. Ini salah satu buku gitu ya, buku kalau kemudian Anda ingin membaca lebih lanjut bagaimana tahun 80-an gitu ya sampai kemudian Orde Baru runtuh gitu ya, pemakaian jilbab di sekolah itu dilarang. Makanya kemudian kalau Anda punya bapak ibu atau punya saudara yang dia waktu SMA tahun 80-an sekolah gitu ya, itu kebanyakan tidak memakai jilbab karena memang jilbab dilarang pada saat itu. Himbauannya adalah ya tidak memakai simbol-simbol agama dalam ruang publik. Termasuk sekolah-sekolah negeri, terutama sekolah-sekolah negeri seperti itu ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang aturan tersebut, kita akan membahas bagaimana ekspresi gitu ya, ekspresi pemakaian jilbab itu direpresentasikan, dituangkan dalam lirik lagu. Dalam lirik lagu. Ada tiga lirik lagu yang saya kira ini merepresentasikan, mewakili bagaimana jilbab itu dimaknai pada masa tersebut. Yang pertama ada judul lagu Aisyah Adinda Kita. Ini ya tahun 80-84 seperti itu gitu ya. Nanti kawan-kawan silahkan download atau mungkin buka YouTube lalu kemudian dengarkan gitu ya, dengarkan sendiri lagu ini. Ada Aisyah Adinda Kita, lalu kemudian ada Jilbab Putih. Nah kalau yang pertama itu dinyanyikan oleh Bimbo, sebuah grup legendaris pada masanya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ini adalah Jilbab Putih gitu ya, yang itu dinyanyikan oleh grup Qasidah Nasidaria dari Semarang. Seperti itu. Nah yang ini merupakan, yang terakhir ini merupakan representasi dari pemaknaan jilbab kontemporer tahun 2010, 2011 gitu, sampai 2013 gitu, ada Okky Setiana Dewi dan adiknya seperti itu. Kita akan coba lihat bersama nanti, karena keterbatasan ruang silahkan nanti download sendiri di YouTube gitu ya, bagaimana lagu ini kemudian menyampaikan lirik-lirik gitu ya, yang itu memaknai jilbab sesuai dengan masanya gitu ya. Yang pertama Aisyah Adinda Kita gitu ya, Aisyah Adinda Kita. Ada lirik yang di situ menyampaikan gitu ya. Ini gambarannya Aisyah Adinda Kita ini seorang pelajar. Jadi seorang mahasiswa seperti Anda sebetulnya. Jadi ini merupakan momen yang saya kira tepat gitu ya. Aisyah ini ya Anda itu gitu ya. Aisyah ini yang Anda, mahasiswa baru yang ketika bulan Muharram 1401 itu mulai masuk kampus. Mulai masuk kampus. Lalu kemudian di bait di bawahnya itu 1404 itu lulus cum laude gitu ya. Cum laude itu lulusnya ya 3,8 berapa gitu ya. Itu bisa disebut cum laude seperti itu gitu ya. Dan pemaknaan jilbab di sini gitu ya. Jilbab, orang yang berjilbab itu identik dengan aktivis. Karena di sini disampaikan pandai mengarang dan organisasi. Jadi pemaknaan jilbab ini, orang berjilbab ini identik dengan aktivis. Gitu ya, aktivis. Lalu kemudian pintar. SMP, SMA, sampai kemudian dia lulus kuliah, dia cum laude. Artinya apa? Orang yang berjilbab ini dimaknai sebagai seorang aktivis,
Lalu kemudian seseorang yang pintar. Yang terakhir, sopan. Jadi sopan gitu ya. Sopan, jelita. Jadi kecantikan yang disampaikan itu adalah kecantikan yang sifatnya jelita, tidak ada kata cantik di sini. Yang ada adalah jelita. Jelita itu adalah inner beauty. Jelita itu adalah cantik yang itu berasal dari dalam. Yang kalau dilihat di sini adalah jelitanya itu jelita karena dia itu pandai mengarang, pandai berorganisasi, lalu kemudian menutup aurat, lalu kemudian memiliki indeks prestasi tertinggi. Sudah cum laude tertinggi, mungkin ini IPK-nya 4 gitu ya. IPK-nya 4. Jadi kalau di perguruan tinggi ini IPK-nya tertinggi itu 4, enggak ada 5 gitu ya, atau 6 itu enggak ada. IPK-nya 4, 3,2, 3,5 seperti itu ya. Ya saya doakan Anda semoga IPK-nya 4 gitu ya, atau kurang sedikit lah seperti itu gitu ya. Biar seperti Aisyah adinda kita ini. Nah, ini adalah representasi bagaimana orang berjilbab itu dimaknai pada tahun 84-an. Sekali lagi, berjilbab itu adalah aktivis. Berjilbab adalah sebuah aktivisme perlawanan pada saat itu karena oleh pemerintah dilarang dipakai di sekolah-sekolah umum. Tapi di sini dengan ini gitu ya, dengan ini menunjukkan kalau seorang aktivis itu, orang yang berjilbab itu juga pintar dan kemudian dia juga memiliki indeks prestasi yang tinggi. Nah, yang kedua, tentang lirik lagu Jilbab Putih yang dinyanyikan oleh klub Qasidah Nasidaria gitu ya. Di sini lalu kemudian ini tahun 90-an gitu ya, tahun 90-an gitu ya. Berjilbab lalu lebih kemudian diekspresikan, direpresentasikan, diposisikan dalam kondisi pesantren. Jadi di sini jilbab itu meredam nafsu. Jadi orang yang berjilbab itu dia dibayangkan sebagai orang yang bertakwa. Karena apa? Dengan berjilbab mampu meredam nafsu gitu ya. Yang kedua, lalu kemudian kesucian. Orang yang berjilbab ini lambang kesucian gitu ya. Karena apa? Putih. Pakainya jilbabnya putih gitu ya. Nah, ini kan juga jarang ya orang yang memakai jilbab putih selain ada di sekolah gitu ya. Makanya ini juga dalam kerangka bagaimana lagu ini diciptakan untuk menunjukkan kalau kemudian orang bersekolah ketika memakai jilbab dan berwarna putih gitu ya. Itu dapat meredam nafsu gitu ya. Dapat meredam nafsu gitu ya. Dan juga kemudian itu merupakan lambang kesucian, teguh. Orang yang berjilbab ini memiliki sebuah keteguhan. Karena apa? Karena ya tadi ketika kemudian itu dilarang oleh pemerintah yang ada dan dia nekat memakai jilbab gitu ya. Itu orang yang berjilbab itu selain meredam nafsu, itu merupakan cermin takwa, lalu kemudian itu teguh, memegang pendirian seperti itu. Orangnya menunjukkan seorang muslim yang berkarakter gitu ya. Seorang berkarakter ini maksudnya apa? Kalau dia punya prinsip, kalau dia punya semacam satu prinsip kebenaran, dia akan memegangnya, termasuk memakai jilbab ketika jilbab itu dilarang pada masanya, seperti itu gitu ya. Nah, ini saya kira kawan-kawan juga bisa melihat ada lirik menyejukkan kalbu. Ketika melihat itu, selain teguh pendirian, itu meredam nafsu juga sejuk. Orang melihat berjilbab itu sejuk gitu ya. Orang melihat berjilbab itu sejuk. Nah, silakan bandingkan di sini gitu ya, berjilbab dalam lirik ini dengan tadi Aisyah adinda kita tadi gitu. Kalau Aisyah adinda kita tadi aktivis gitu ya. Ini juga masih ada unsur aktivisnya ada gitu ya. Tapi kemudian dinarasikan dalam kata teguh seperti itu gitu ya, dalam kata teguh. Nah, yang ketiga hijab I'm in love gitu ya. Hijab I'm in love ini diciptakan setelah Orde Baru. Artinya apa? Artinya kemudian penggunaannya sudah tidak memakai kata jilbab. Kalau tadi Aisyah adinda kita masih ada kata berjilbab, jilbab putih masih ada penggunaan kata berjilbab. Hijab I'm in love ini tidak lagi memakai kata jilbab, tapi memakai kata hijab. Nah, ini tentu sudah berbeda. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat pergeserannya gitu ya.
kita bisa melihat bagaimana pergeseran-pergeseran kata jilbab gitu ya menjadi hijab. Kenapa sih kok jilbab menjadi hijab? Silahkan Anda lihat bagaimana cara Anda melihat jilbab pada masa dulu dan cara Anda memilih jilbab, memakai jilbab pada masa sekarang. Hijab lebih dimaknai kerudung yang besar yang menutupi dada dan kemudian lebih besar lagi seperti itu gitu ya. Dan lagi kemudian frase yang kedua, I'm in love. Sudah memakai frase ke-Inggris-Inggrisan, tidak lagi bahasa Indonesia gitu. Nah, ini saya kira hijab I'm in love ini juga merupakan lagu-lagu ya kaula muda generasi milenial sekarang yang sedang ini ya suka-sukanya berhijrah. Jadi suka-sukanya berhijrah. Misalnya ini ya, misalnya di sini ada kata ini ya, ketika mengenal, lalu kemudian sudah siap atau belum, seperti itu ya. Biasa kan mahasiswa awal-awal itu kan biasanya kalau masuk kampus seperti itu mulai galau gitu ya. Lalu kemudian mulai berhijrah gitu ya. Istilahnya kemudian mulai berhijab gitu ya, berhijab, lalu kemudian dia mengikuti pengajian dan sebagainya. Ya, saya kira ini lagu ini merupakan gambaran bagaimana mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu ya, itu pada masa-masa awal gitu ya, itu mengalami transformasi spiritual gitu ya, mengalami transformasi spiritual dari sesuatu yang dia ragu, lalu kemudian dia mengenal, lalu kemudian berhijrah seperti itu. Tanda hijrah apa? Kemudian dia berhijab seperti itu ya. Tapi hijabnya ini bukan hijab yang ini ya, yang kemudian ketika dilihat ini kok orang melihatnya sebagai sesuatu yang eksklusif. Di dalam lagu ini gitu ya, hijab ini direpresentasikan sebagai cantik. Sebagai sesuatu yang itu teduh. Ketika orang melihat berhijab itu orang kemudian melihat keteduhan. Jadi melihat hijab itu seolah-olah wah ini melihat malaikat berjalan gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, lalu kemudian cantik. Jadi kalau tadi di syair sebelumnya itu aura jilbabnya ini meredam nafsu gitu ya. Tapi sekarang ketika orang melihat orang berhijab, malah kemudian melihat orang ini kok teduh sekali gitu ya, melihat kecantikannya seperti itu gitu ya. Tapi juga bisa dimaknai di sini cantikkan hatiku ini juga bermakna inner self, inner beauty gitu ya. Bagaimana cantik ini juga hadir ketika berhijab itu juga memunculkan karakter-karakter diri gitu. Orang yang berhijab mungkin lebih percaya diri daripada orang yang tidak berhijab seperti itu gitu ya. Lalu di sini ada istilah menjaga hati dan tentram. Artinya apa? Orang berhijab selain orangnya sendiri, pelakunya sendiri itu merasa nyaman, juga kemudian orang yang melihat itu juga bisa merasa nyaman gitu ya. Jadi dia merasa aman karena memakai hijab, tetapi kemudian ketika ada orang lain melihatnya juga merasa nyaman. Jadi tidak merasa ini kok orangnya strict, enggak, tapi merasa nyaman seperti itu ya. Nah ini tiga lirik lagu ini saya kira bisa diperbandingkan dan saya kira implikasi pergeseran atau perubahannya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat tahun 80-an, 90-an masih ada nada-nada aktivismenya, tapi kalau kemudian setelah tahun 2000, kemudian hijab ini kemudian menjadi sebuah sesuatu yang itu sifatnya karena kenyamanan diri, lifestyle gitu ya. Kalau tadi aktivisme, sekarang kebentuk lifestyle, gaya hidup yang dia itu teduh, gaya hidup hijrah, dan kemudian gaya hidup bagaimana memakai hijab itu bisa tampil lebih cantik seperti itu gitu. Nah, ini di sini kita bisa simpulkan kemudian bagaimana lagu sebagai sumber sejarah populer ini merekam dinamika kehidupan masyarakat yang itu belum tentu ditemukan dalam referensi-referensi lewat tulisan. Dari lagu ini misalnya kawan-kawan bisa melihat bagaimana misalnya gitu ya, lagu-lagu misalnya Rhoma Irama sebagai representasi dari lagu-lagu yang Islami, atau misalnya nasyid-nasyid yang beredar setelah tahun 2000-an itu Anda lihat syair-syairnya gitu ya, bagaimana syair dari Malaysia, syair dari Timur Tengah itu merepresentasikan sesuatu yang itu mungkin berbeda dengan situasi dan kondisi di Indonesia seperti itu. Tetapi itu menarik karena apa?
Karena dari situ kita bisa melihat narasi yang tidak disampaikan lewat tulisan. Seperti itu. Nah, di sini tugas kawan-kawan adalah silahkan melihat gitu ya. Apa yang Anda bisa lihat dari sekeliling Anda, apa yang bisa lihat dari apa yang Anda pakai, apa yang bisa Anda lihat dari komunitas yang Anda masuki seperti itu gitu ya. Apa yang terjadi ketika kemudian Anda melihat lagu-lagu atau ya misalnya drama Korea yang dilihat oleh teman Anda yang muslim. Atau misalnya kalau Anda punya teman yang hafiz gitu ya, atau hafidhah hafal Al-Quran, apa sih yang menjadi gaya hidupnya? Itu bisa dilihat yang seperti itu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja bagaimana sejarah populer itu bisa menyampaikan sesuatu yang berbeda dari sejarah yang mainstream, yang itu ditulis oleh para sejarawan seperti itu gitu ya. Oke, cukup sekian materi saya sejarah peradaban Islam. Ini adalah materi terakhir dalam perkuliahan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, semoga Anda sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.